Halo teman-teman, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Mudah-mudahan di konten ini Riz nggak terlalu jauh dari pergantian nama akun kita ya. Ke Ruang Ngobrol. Ya, sorry. channel YouTube. Biar lebih mudah diingat ya. Betul, dari Art Preview ke Ruang Ngobrol. Nanti konten 100 kita akan lebih ngomong-ngomong soal diri kita ya. Ya, kenapa konten ini ada gitu. Oke, nah kelihatan nggak ya? Ini langsung aja Mas. Kalau dari spine-nya sih nggak kelihatan ya. Ya. Tapi ya ini. Kalau gini kelihatan nih. Nah ini 20. Nah teman-teman ini mirip. Terus yang ini. Nah kalau itu beneran. Kalau ini mirip Seiya. Nah kita akan bahas Seiya. Soalnya kemarin ada yang request tuh, yang tolong bahas Lost Canvas dong. Wah. Akan dibahas. Nah makanya tapi sebelum bahas Lost Canvas tidak afdol kalau kita nggak bahas bapaknya dulu. Iya, cikal bakal Lost Canvas. Tuh, Ya. jadi Senseiya ini kebetulan edisi Jepang ya. Ini edisi Jepang, kecil-kecil gini berat teman-teman. Ya, ini edisi Bunko. Bunko namanya. Jadi harusnya Sensei itu 24 kalau nggak salah, 24 atau 25 pokoknya nggak banyak. Ini jadi 15 volume. Lumayan. Berat. Saya kebetulan alhamdulillah dapat lah. Nah, Yes. kita bahas juga kenapa nih nggak terbit juga di sini. Oh iya ya. Iya kan ini adiknya terbit semua tuh. G sama anu tapi bukan hanya karena ini udah barang lama sekali enggak ya? Nanti ya, kita bahas di situ. Oke, Senseiya tuh aku kenalnya dari anime ya. Jelas dong. Di RCTI dulu. Kita semua kayaknya lebih banyak yang kenal Senseiya dari anime. Baru tahu kalau ternyata ada komiknya. Iya. Gitu. Nah, aku nggak terlalu tahu pastinya Senseiya tuh udah diputar berapa kali atau pindah saluran TV, aku nggak tahu. Tapi yang jelas pertama kali dulu RCTI dan pada saat aku di Kalimantan itu tuh itu jam berapa Mas? Lupa Riz. Kayaknya aku nonton putaran kedua kalau mungkin iya, tapi yang jelas aku yang putaran pertamanya, dan itu tuh tayangnya kalau di Kalimantan itu menjelang maghrib. Sehingga nggak nonton aku yang berarti nggak nonton ya. Bukan. Jadi kalau waktu Indonesia Barat di Pulau Jawa itu ya sekitar mungkin jam setengah limaan lah, setengah limaan mungkin, atau jam 5 mungkin, karena maghribnya di Kalimantan tuh jam setengah tujuan gitu, setengah tujuan malamnya. Nah itu yang jelas yang paling teringat adalah Riz, pilihannya dua, mau tetap nonton tapi dimarahin orang tua karena nggak sholat kan atau telat, atau sholat tapi pasang telinga karena ini adegannya lagi seru nih gitu. Karena Senseiya tuh seru banget dulu. Iya. Senseiya tuh anime yang mengajarkan kepada kita yang pada saat itu masih kecil dan nonton tuh gimana caranya nggak menyerah. Iya, dan ini apa ya, komik shonen itu kan muatannya adalah pantang menyerah. Sensei itu next levelnya pantang menyerah. Ini bener-bener ya udahlah, kamu itu kasarnya gimana caranya bocil ngalahin orang dewasa. Ya caranya cuman ngeyel. Ya kan? Betul. Kita bahas ini deh. Yang pertama itu kan memang Santuari Saga ya. Santuari Saga ini adalah kalau aku sebentar Mas, kalau aku kenalnya malah aku lagi inget nih, bukan dari anime. Oh gitu. Aku pertama kenal Sensei itu dari komik. Udah. Ya, komik Raja Wali Graffiti. Aku nggak punya nih kebetulan. Itu kan dulu Sensei itu ada bajakannya tuh. Betul. Sampai 21 volume. Itu nggak tamat sih. Kalau tamat kuburu sampai dapet. Itu Raja Walinya? Raja Wali. Oh, luar biasa. Raja Wali Graffiti. Nggak berwarna tapi? Nah, itu nanti adalah. Ada yang berwarna, ada yang nggak berwarna. Itu kan kacau banget tuh terbit ya. Aku itu ngertinya pas Iki, Mas. Iki lawan Virgo. Oke, kan itu seru banget. Seru banget. Itu Kesatria Emas paling hebat kan sebenarnya. Ya. Bukan Virgo, ya. Iya, karena levelnya mendekati dewa. Iya. Kalau dia sampai buka mata, dia jadi dewa. Itu aku pas baca itu pas kecil. Aku SD lah, saya ingatku. Membacanya numpang di tetangga. Ya, oke. Satu volume itu nemplek. Kemudian ada animenya. Oke. Nonton animenya. Aku kalau nggak salah aku nontonnya itu yang hari Minggu. Udah, ya itu putaran keberapa itu? Iya betul. Minggu. Udah Minggu. Ada movie-movie-nya juga kan. Ya iyalah, maksudku emang yang diinget dari Sensei itu tenacity-nya. Iya. Mereka itu ngeyel. Betul. Pokoknya bangkitlah kosmoku. Iya. Gitu sampai berapi-api. Kalau Son Goku punya Super Saiya, dia juga punya aura kosmonya kan. Indra
Bukan. Indra keenam. Bukan. Indra keenam itu gini. Bukan. Aduh repot ini. Repot jelasinnya. Aku jelasinnya panjang nih. Pokoknya indra keenam itu pembangkitan kosmo. Kemudian indra ketujuh. Ya, indra ketujuh betul. Kalau kamu bisa kan yang pertama kali ngaktifin Iki kan? Iya, pada saat semua indranya dihancurkan sama Virgo, Saka. Kemudian Iki bilang seperti yang kalian yang kamu tahu tentang burung pinik, ya aku nggak bisa mati. Iya. Gitu. Terus ya itu. Dan indra ketujuh itu syarat untuk menjadi gold sign. Ya. Itu indra ketujuh. Betul. Kemudian ada lagi Arayasiki. Wah, itu ribet banget. Aduh, aku nggak nyampe ke sana kayaknya. Ribet banget itu. Yeah. Oke, balik lagi ke pondasi di animenya. Sebenarnya sebelum mereka menjelajahi kuil 17 kuil 12 kuil Satria Emas Emang itu. Emang horoskop ada berapa? Aduh, 12 kuil itu kan ada tentang mereka pelatihan, terus ada turnamen-turnamennya segala macam. Tapi itu terlalu panjang teman-teman. Karena memang setup-nya tuh build-nya tuh memang nggak bisa dibilang lambat sih, tapi lambat Mas. Nggak, maksudnya gini. Kalau menuju ke Satria Emasnya itu lambat, tapi yang ditampilkan pertarungan demi pertarungan dan karakter demi karakter ini worth it sebenarnya. Iya, karena menggali setiap karakternya kan gitu. Nah, tapi sebetulnya begitu kita disuguhin 12 kuil itu, yang ini udah nggak perlu nggak penting. Jadi gitu. Jadi pas turnamen itu kan turnamen mendapatkan potongan-potongan jubah emas. Si Asagita. Ya. Nah, habis itu Black Sign. Betul. Terus Silver Sign. Kok Black Sign, Silver Sign? Silver Sign. Karena mereka kan bronze kan? Ya, bronze. Habis perunggu. Itu langsung ke Sanctuary. Nah, ini kan ada ini teman-teman, ada gap yang sangat jauh dari perunggu ngelawan emas. Karena dan itu bener-bener sangat jauh. Bener-bener sangat jauh, dan emasnya juga ber-12, sedangkan enggak ber-12, Mas. Iya, enggak, maksudnya kalau secara keberadaan kan 12. Tapi yang dilawan enggak 12 itu, tapi perunggunya tuh cuma ada 5. Ya, yang jadi center. Yang jadi centernya. Ya, Iki itu pengecualian sih. Iya, meskipun Iki itu masuk dalam ini, tapi bahkan sebagai sesama pengguna cloud atau cross perunggu, Iki itu udah di atas. Iya, dia tuh udah levelnya nyaris emas sih, tapi dia tetap pakai Phoenix karena emang Phoenix tuh spesial. Yes, betul. Phoenix tuh spesial. Ada ceritanya sendiri nanti. Ada. Oke. Kenapa kok dia spesial? Ada. Oke. Nanti juga nyambungnya di sini. Oke. Nah, dari situ teman-teman itu tadi kan mengajarkan pantang menyerah ya. Beneran. Meskipun pada kenyataannya di dunia nyata nggak begitu. Iya, gitu. Bener-bener maksudku mereka itu menang ngeyel. Iya, betul. Dan pertarungannya pada waktu di zaman anime itu tahun 90-an itu luar biasa, visual efeknya gila-gilaan. Padahal loh Mas, itu kan cuma satu jurus. Yang diulang-ulang. Iya. Tapi herannya nggak semembosankan Dragon Ball. Bener. Ya. Gitu. Kalau Dragon Ball kan mau ending tuh benar-benar apakah Son Goku mampu. Tapi kalau ini tuh benar-benar mereka berantem dan kita tuh benar-benar kayak bisa menang nggak sih ini? Sebenarnya dibanding berantem itu kan lebih pembulian ya. Iya sih. Ngomong. Nggak bullying gitu loh. Jadi si goalnya itu kan jedor kamu tuh bronze ngapain? Berani-beraninya kalian. Tapi menang karena ngeyel gitu. Sama ya dibantu juga kayak Satria Emas. Aries itu kan bantu untuk bikin memperbaiki cloud-nya kalau rusak-rusak. Kemudian Capricorn itu kan dia mengorbankan diri karena dia merasa dia salah jalan. Itu pokoknya. Betul. Jadi masih ada level masuk akalnya. Karena 12 orang Satria Emas ini juga berpolitik gitu. Jadi nggak semuanya sekubu gitu, Kak. Terus siapa sih Taurus Aldebaran? Itu juga nggak menggunakan kekuatan penuh kan sebenarnya. Ngetes doang. Tapi saat si Seiya udah bisa mematahkan satu tanduk ya sudah. Iya sudah. Kamu bagus lah, maksudnya walaupun dia pantang menyerahnya itu emang nomor 1, tapi tetap unsur-unsur ya gimana ya, kamu itu bronze gitu loh, mustahil gitu ngelawan. Tetap masih ada sampai batas tertentu masih ada. Ada katrolan. Bahkan gurunya Hyuga juga si Aquarius kan juga tahu bahwa sebenarnya nggak bisa menang nih kan gitu. Terus mungkin ada beberapa yang memang dalam tanda kutip emang jahat gitu kayak Cancer ya. Cancer terus ya bosnya Gemini gitu. Aquarius juga bukan Aquarius.
Pisces gitu. Tapi kalau bener-bener direct. Betul, kalau Saka kan sebenarnya bisa menghancurkan siapapun ya, cuman begitu ketemu Iki Phoenix dia seneng banget gitu karena memang bisa berantem. Termasuk gitu. si apa namanya ya itu Capricorn Sura mewariskan Sura, tekad ke Iki gitu kan. Kok Iki siapa? Shiryu. Gitu. Aku tuh paling suka Shiryu, Mas. Betul sih, Shiryu tuh. Itulah punggungnya. Iya. Makin kelihatan nanti. Kelot itu kan emang bikin kosmomu meningkat. Betul. Tapi kalau Shiryu kalau dibuka kosmonya malah jadi naik kemana-mana gitu. Iya sih. Sensei itu emang kalau Seiya tipenya standar shonen ya, standar shonen yang ngomong kenceng ya pokoknya semangat segala macam. Ini tuh trop shonen sih. Betul. Yoga yang pendiam. Semuanya karakter yang biasanya di shonen ada. Nah, hanya saja yang paling menarik teman-teman adalah apa? Mau ngomongin Sun? Iya dong, jelas. Karena kan zaman dulu. Sebentar, aku mau nanya. Ya. Sampai kapan sadar kalau Sun itu cowok? Sebetulnya dari dulu tuh kalau sadarnya tuh emang setelah itu selesai ya. Tapi maksudnya gini, dari dulu tuh emang sudah bertanya-tanya. Karena judulnya kan lagunya kan Shonen wa Mina. Kan kalau dulu terjemahan Indonesianya kan pemuda tuh. Pemuda semua. Kalau dulu lagu bahasa Indonesianya tuh semuanya pemuda, semuanya pemuda gitu. Kayaknya memang ini tuh cowok, tapi pengisi suaranya cewek. Iya. Masalahnya tuh itu gitu loh. Kalau yang di Jepang masih cowok, tapi suaranya memang berbeda. Kecil, memang berbeda. Tapi di sini tuh mana pakai klotnya kan bentuknya dan warnanya kan pink gitu. Kan. Betul, gitu. Jadi aneh banget karena pengisi suaranya cewek. Gitu. Jadi kayaknya emang dulu RCTI nggak paham gitu loh. Jadi ya udahlah gitu, akhirnya begitu tahu ini kan yang adegan yang paling banyak diobrolin orang tuh kan dia sama Yoga kan. Sun Andromeda sama Yoga nih. Padahal nggak ada apa-apanya gitu loh. Maksudnya kalau dari awal kita tahu konteksnya ini cowok sama cowok, ya itu pertemanan. Gitu. Tapi kan ini aneh banget gitu. Itu keluar di meme, komik segala macam. Maksudnya dojin. Gila itu. Aku baru sadar tuh kalau nggak salah jauh setelah aku nonton. SMA apa ya? Pokoknya begitu. Kayaknya dari Animons deh. Karena ya mungkin Monster. Karena pada saat kita mampu mengakses yang memang original seiyunya gitu, kita jadi masa lalu aku dinodai. Karena dulu formatnya ada 5 itu satu pasti cewek. Biasanya Power Ranger Sentai, Power Ranger, Gacaman. Itu kan kayak gitu. Jadi ya emang dan Sun Andromeda itu memang cantik. Kan gitu kemasannya. Dan emang ada alasan kenapa dia seperti itu nanti di Hades ya, di Hades ada. Di Hades kebuka ya. Di Hades kebuka ada alasan kenapa dia kok digambarkan seperti itu. Bukan kecewean ya, tapi lemah lembut. Termasuk kenapa dia bisa menjadi Andromeda? Termasuk atau kan? Enggak. Kan dulu kalau nggak salah. Itu enggak ada penjelasannya. Kalau nggak salah. Tapi Sun tuh punya pacar loh, Mas. Iya sih. Iya si cewek aku lupa. Enggak, dulu kan sebetulnya kan dia yang mau dikirim ke pulaunya Iki. Tapi Iki yang enggak boleh karena adeknya. Sun ini kan adeknya Iki gitu. Jadi ya udah akhirnya Iki aja, sempat dikira mati kan. Kan gitu. Emang. Terus satu lagi sih, aku gini sih. Itu loh. Kita ngomongin saya. Sebenarnya kan masih ada banyak yang pengen diomongin, tapi aku pengen ngomong satu hal tuh. Saori itu beban. Saori bukan saus tiram nih, Saori harus tiram. Iya kan? Maksudnya itu loh yang aku sangat mengganjal. Saori itu kan supposedly heroin ya. Iya. Tapi itu dia sangat beban. Di arc pertama. Arc Santuari tuh ke panah. Di arc kedua di Asgard dia harus mempertahankan supaya esnya nggak mencair. Iya kan? Bener. Iya, tapi dia nyerahin diri tuh. Iya. Betul. Arc ketiga dikurung. Ditangkap sama Poseidon. Yang arc kedua dia nyerahin diri ke Poseidon. Oh iya. Betul. Arc ketiga itu kan yang Hades itu kan dia kena tangkap yang dikurung di Gucci itu loh. Betul. Jadi emang ya ampun, dia selalu menjadi leverage. Dia selalu diselamatin gitu loh. Dan yang selamatin ya para bronze cupu gitu. Aduh, iya dengan modal semangat doang. Dan bisa itu memang yang sangat keren itu kan dari mereka ngelawan God kemudian ngelawan dewa. Dan semuanya modal. Ya kalau ada aura-aura destined juga ya, bagaimana. Betul.
dari dulu tuh digambarkan selalu Pegasus yang mengalahkan Hades. Termasuk di sini. Ini kan ceritanya berapa 100 tahunan Jadi, sebelumnya. Holy War itu kan selalu berulang ya. Dari 112 atau 115 tahun sekali itu selalu berulang. Oke. Nah, ngomongin Senseiya, yaitu kreatornya Masami Kumurada juga nggak lengkap tanpa kita nunjukin itu. Ada ceritanya juga kenapa beliau akhirnya membuat BTX. Kebalik. Nah, BTX, aku juga kenalnya dari anime dulu. Sama. Di SCTV kan. Ada keren banget. Lagunya juga, wah. Haruka Mirai Made. Oh, yang bahasa Indonesia, Mas. Yang bahasa Indonesia bagus. Itu mungkin kita bahas ini suatu saat. Suatu saat, karena ada cerita juga kenapa dia akhirnya bikin itu. Kita gitu sama-sama suka ya ini ya. Ya, suka. Yang satu lagi yang kita pengen bahas ini itu kan soal bagaimana Senseiya itu franchise yang nggak mati sampai sekarang. Ya, ternyata aku juga baru dengar dari Daris bahwa sampai sekarang tuh masih ada yang ongoing manganya gitu. Next Dimension, kemudian ada Saint-Yaso juga, Mas. Apa itu? Nah, itu nyertain Saint penjaga Athena. Jadi bodyguardnya Athena. Dan kan nggak boleh tuh Saint cewek tuh nggak boleh. Nggak boleh ya. Maksudnya kalau kamu cewek harus pakai ini. Ini yang kemudian menjadi persoalan di Netflix. Omega. Iya kan? Sanctuary apa itu? Bukan. Bukan. Nggak jelas, aku lupa. Judulnya apa ya? Zodiac. Oh iya. Nah, judul Amerika itu Connect of Zodiac. Night of Zodiac. Yang mana itu tidak representatif. Iya sih. Karena Connect of Zodiac kan ngacu ke 12 gold itu sign. Ya, art itu. Tapi kan? Makanya Sensei ini aneh karena sebagaimanapun dia diangkat ke barat, dia nggak pernah bisa dapat rekognisi. Ya. Tapi di Amerika Latin, wah gila. Brazil segala macam itu. Sampai nonton nggak sih Senseiya yang 3D? Nonton. Yang animasi 3D full kan? Iya, nonton. Yang Legend of Sanctuary? Iya, itu kan keren banget ya. Iya. Jadi emang kayak Transformers ya. Gitu. Senseiya itu apa ya? Itu kayak salah satu franchise yang jarang ada, yang sebenarnya ceritanya nggak bagus-bagus amat. Iya kan? Ini standar. Ini klise banget. Betul. Tapi nggak ngerti kenapa dia dapat rekognisi yang berlebih banget. Nah, yang ini mau live actionnya? Iya, mau dapat live action. Makanya apa ya, agak susah bahasin saya kalau nggak panjang. Betul. Mungkin someday kita bikin lagi konten soal kenapa sih Senseiya itu bisa segininya gitu loh. Dia tuh banyak banget, turunannya tuh banyak banget, dan sampai sekarang. Dan merambahnya juga luas gitu merambahnya. Oke. Di Indonesia populer, tapi ya itu kenapa kok dia nggak susah populer di Amerika, itu kan juga pertanyaan ya. Betul. Oke teman-teman, kayaknya butuh waktu berkonten-konten untuk kita menjabarkan Senseiya. Tapi ini kita nostalgia Senseiya. Betul, sangat memorable sih animenya zaman dulu gitu. Makasih banget teman-teman yang udah nonton konten Senseiya kita. Pasti akan ada lanjutannya, terutama Lost Canvas karena gitu. Saya pribadi sangat-sangat suka dengan Lost Canvas. Tapi nunggu saya baca dulu. Ya, saya baca dulu. Kemudian ini mungkin G ini secara pribadi saya ingin bahas karena banyak orang nggak suka. Justru karena itu saya pengen bahas. Siap, kita buka sekalian ya. Nah, kita buka sekalian. Kalau saya suka. Siap. Makasih banget teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you.